الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقال الله تعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين wal muslimati rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita nikmatnya yang sangat banyak, karunia-Nya yang sangat melimpah, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Kemudian salawat dan salam kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, semoga dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita, yang mana pembahasan pada malam hari ini adalah pembahasan yang menyangkut akhir dari kehidupan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, akhadha ala hadha 10 sinin wa ba'daha tuwfiya sallallahu alaihi wasallam salawatullahi wassalamu alaihi. Kemudian Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah, memakan waktu selama 10 tahun. Wa ba'daha, dan setelah tinggal 10 tahun di kota Madinah, tufiya, beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawatullahi wassalamu alaihi. Semoga salawat dan keselamatan dari Allah atas beliau. Qala syarih rahimahullah, berkata pensyarah kitab rahimahullah, akhadha ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah menghabiskan waktu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 sinin, selama 10 tahun, ba'da hijratihi, setelah hijrahnya beliau dari Mekah ke kota Madinah. Jadi setelah 10 tahun beliau menetap di kota Madinah. Falamma akmalallahu bihi dina, dan tatkala Allah telah menyempurnakan dengan diutusnya Rasul agama ini, agama Islam ini, wa atamma bihi ni'matah, dan ketika Allah telah menyempurnakan nikmat dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman, ikhtarahullahu li jawarih, lantas kemudian Allah memilih Rasulnya untuk dikembalikan ke sisi Allah Subhanahu wa taala, wal lihaqi bir rafiqil a'la, dan untuk menyusul bersama orang-orang yang tinggi kedudukannya dari para nabi dan rasul, orang-orang yang menemani Rasul, para anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul, minan nabiyyin was siddiqin, dari kalangan para nabi dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang terpercaya, wasyuhada'i was salihin, orang-orang yang telah mati syahid, dan orang-orang saleh. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah menurunkan di antara ayat-ayat yang terakhir turun, surah Al-Maidah ayat yang ketiga, panjang
Namun di antara yang panjang itu ada penggalan firman Allah. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhai dan telah aku rela Allah ridha Allah Islam sebagai agama. Dan ketika itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah menjadi tanda-tanda dekatnya ajal yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fabtada bihil marad, dimulai dengan sakit yang menimpa beliau. Nabi sakit juga, apalagi kita manusia biasa. Salawatullahi wassalamu alaihi, salawat Allah dan keselamatan atasnya. Kapan awal sakit menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam sirah dan juga dalam kitab ini. Fi akhir syahri Safar, dimulai akhir bulan Safar. Wa awwali syahri Rabi'il Awwal, dan di permulaan bulan Rabiul Awal beliau sudah mengidap sakit. Disebutkan oleh para ulama di antara sebab sakitnya beliau adalah karena diracun. Ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari Pak ya, oleh seorang Yahudi yang mengundang beliau. Namun Rasul tidak tahu yang gaib. Rasul juga manusia biasa. Beliau tahu yang gaib kalau Allah yang memberitahu. Namun pada dasarnya Nabi nggak tahu perkara gaib. Namun Nabi adalah manusia yang mulia Pak, manusia yang memiliki akhlak yang tinggi. Hatta sekalipun Yahudi yang mengundang beliau datang, karena beliau memiliki niat yang baik. Mudah-mudahan dengan akhlak yang beliau tampakkan orang Yahudi itu masuk Islam. Kalau kita sekarang kan tidak apa ya, ini sebagian oknum dari kita-kita Pak, mudah bersuuzon. Ya, ini Nabi Yahudi yang undang. Kalau zaman sekarang mungkin Nabi telah dituduh pengikut Yahudi, ya kan? Ini apalagi sesama kaum muslimin Pak. Ustadz Firanda berfoto dengan yang dianggap ahli bid'ah, dituduh ahli bid'ah juga. Kalau Nabi hidup di zaman sekarang mungkin dituduh Yahudi, ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan. Tergesa-gesa memvonis orang, berfoto saja orang divonis juga. Na'udzubillahi min dzalik. Tanpa klarifikasi, tanpa tabayun. Ini Nabi langsung datang kepada orang Yahudi nih. Diundang oleh orang Yahudi. Ini kita datang kepada orang Islam juga. Ya kan? Padahal niat dia itu mungkin bagus untuk mengajarnya, mengajari sunnah kan. Dituduh yang macam-macam sekarang Pak. Ada yang mungkin seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Manhaj apa itu ya? Ya, ini hadirin yang dimuliakan. Enggak boleh kita langsung menghukumi tanpa ada tabayyun. Ya, tanpa ada ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul diundang oleh orang Yahudi Bapak Ibu, kemudian beliau dikhianati. Ternyata orang Yahudi ini memasukkan racun pada makanan yang disuguhkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ mulai sakitnya disebutkan oleh para ulama. Sampai awal bulan Rabiul Awal, sehingga puncaknya pada tanggal 12 Rabiul Awal Allah ya kembalikan beliau ke rahmat Allah. Allah wafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini masih bercerita tentang ketika beliau sakit Pak ya. Fa kharaja ilan nasi 'asiban ra'sahu. Satu ketika Nabi keluar menghadap manusia dengan membalut kepala beliau. Fasu'adal mimbar, kemudian beliau naik ke atas mimbar. Fatasyahada, kemudian beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa kana awwalu ma takallama bihi ba'da dzalika an istaghfara lisyuhada'i. Setelah beliau bersyahadat, maka yang pertama beliau ucapkan setelah itu adalah memohonkan ampunan bagi sahabat-sahabat yang telah mati syahid.
Allahumma ighfir li syuhadaina, itu doa beliau. Ya Allah, ampunilah dosa para pejuang kami. Karena orang yang mati syahid itu berjuang di jalan Allah. Alladzina qutilu, yang mereka terbunuh fi Uhudin, pada perang Uhud. Summa qala, lantas Rasulullah bersabda. Jadi hadis ini penggalan dari hadis panjang, bisa dibaca dalam Sahih Al-Bukhari dan lain-lain, baik. Kemudian Rasul di atas mimbar itu beliau bersabda, inna abdan min ibadillahi khayyarahu Allah baina dunya wa baina ma indah. Sesungguhnya seorang hamba dari hamba-hamba Allah, Allah ketika mau wafat itu Allah berikan pilihan, khayyarahu Allah baina dunya, antara dunia, wa baina ma indahu, dan antara apa yang ada di sisi Allah. Jadi setiap para nabi dan rasul seperti itu, Pak. Karena disebutkan dalam redaksi yang lebih panjang, masih dalam Sahih Al-Bukhari, tidaklah setiap nabi dan rasul akan wafat illa wa huwa qad ra'a maq'adahu fil jannah, kecuali dia telah melihat tempat duduknya di surga. Kemudian Allah memberikan pilihan, fa khayyarahu Allah baina dunya wa baina ma indahu. Allah berikan pilihan setiap nabi dan rasul itu antara dunia, kehidupan dunia yang penuh dengan kenikmatannya ini, atau dengan surganya Allah, apa yang di sisi Allah. Fakhtara ma indallah, lantas Rasul memilih apa yang di sisi Allah. Jadi Rasul itu hidup susah bukan karena kurang berduit, Pak. Bukan karena dasarnya susah, tidak. Nabi punya 1/5% setiap terjadi peperangan, apalagi umat Islam menang. Khumus namanya, 1/5 dari harta rampasan perang. Nabi juga ada jatah di Baitul Mal. Nabi secara ekonomi itu pada dasarnya nggak miskin. Namun kenapa banyak riwayat mengatakan seringkali dapur istri Nabi itu tidak mengepul, ya? Karena Nabi memilih seperti itu. Uang ada, uang diinfakkan di jalan Allah, uang dikasih bantu orang-orang yang memerlukan. Nabi sengaja hidup tidak menikmati kehidupan dunia yang penuh dengan kemegahan ini. Bahkan Nabi saja memilih untuk tidak tidur di kasur yang empuk. Beliau memilih tidur di pelepah kurma, Pak. Sampai-sampai sahabat melihatnya menangis, ya. Umar itu, ya. Ya Rasulullah, aku pernah lihat Kaisar, Raja Romawi. Aku juga pernah melihat Kisra, Raja Persia. Mereka tidur di atas kasur-kasur yang empuk, sementara engkau Rasulullah. Maka Nabi menjawab, ya Umar, ya, apakah engkau ingin kehidupan dunia yang fana ini? Aku tidak. Aku lebih memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, ya, di dalam kisah-kisah hadis yang sahih. Artinya apa? Bukannya haram di kasur, tidak. Ini pilihan hidup Nabi. Nabi bukannya nggak mampu, Bapak Ibu, untuk tidur. Mampu beliau beli itu semua, ya. Bahkan mahar beliau saja ketika menikah dengan Khadijah 100 ekor onta, Pak. Nah, 1 ekor onta berapa harga sekarang? Taruhlah paling murah 60 juta. Nabi berduit, namun ternyata uang nggak ditaruh di hati oleh beliau, di tangan. Sehingga ada uang, nampak orang susah, dah bantu orang. Gitu. Nampak orang mau masuk Islam, Arab Badui, Arab pedalaman, ya Pak, ya. Namun Arab Badui ini imannya masih lemah, gitu. Kata Nabi, saya punya 1 lembah kambing, ambil itu, bagi-bagikan ke kampungmu. Setelah itu apa? Diambil oleh Arab Badui ini 1 lembah. Ini kambingnya Nabi, ya. Diambil semua, dibagi-bagikan ke kampungnya. Kemudian dia mengatakan, ya kaum, wahai kaumku, masuklah ke dalam Islam. Sesungguhnya di situ ada seorang Nabi yang bernama Muhammad yang tidak takut miskin. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang dipilih Nabi. Jadi setiap Nabi itu, Pak, sebelum meninggal Allah kasih pilihan. Mau dunia, dipanjangkan usianya, bisa Allah Subhanahu wa taala. Dikasih dunia, bisa. Namun fakta wa ma indallah. Namun Nabi memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa fahimahuma Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Lantas Abu Bakar paham, ya. Fa fahimaha Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Lantas Abu Bakar paham apa yang disampaikan oleh Nabi. Fa baka. Lantas beliau menangis, Bapak Ibu. Wa qala bi abi ummi nafdika wa bi abaina wa ummahatina wa abnaina wa anfusina wa amwalina
dengan ibu-ibu kami, dengan ayah-ayah kami, dengan anak-anak dan diri kami, kami tebus dengan harta-harta kami tebus engkau ya Rasulullah. Kami sangat sayang kepada engkau. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rislika ya Abu Bakrin. Sungguh ya, apa yang engkau katakan itu Masya Allah ya, luar biasa. Sungguh mengenakan ya. Ucapan yang keluar dari lisan Abu Bakar adalah betul-betul kejujuran. Bagaimana beliau sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, lantas Rasulullah bersabda, in aminan nasu alayya fi suhbatihi wa malihi, inna amannan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Sesungguhnya manusia yang sangat aku cintai dalam pertemanan dan dalam harta adalah Abu Bakar. Dalam pertemanan dan hartanya adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Abu Bakrin. Kalau seandainya aku boleh mengambil kekasih selain Tuhanku, selain Rabbku, lattakhadtu Abu Bakrin. Sungguh aku akan jadikan Abu Bakar itu kekasihku. Lakin khullatal islami wa mawaddatuhu. Akan tetapi ya, itu adalah bentuk cinta di dalam Islam dan kasih sayang di dalam Islam hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sakit parah, enggak sanggup lagi menjadi imam ketika itu, Pak, maka beliau meminta Abu Bakar untuk menggantikan beliau. Kemudian diberikan masukan oleh istri beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar itu adalah seorang laki-laki yang sangat lembut hatinya. Kalau seandainya dia menjadi imam, dia tidak bisa ya menguasai hatinya. Akan lama nanti dia akan banyak menangis ya karena Allah Subhanahu wa taala." Ini Pak, ini ciri Abu Bakar itu. Jadi Abu Bakar itu kalau beliau jadi imam ya, beliau sering nangis. Maka jangan pula kita seuzon, ada teman kita sering nangis jadi imam, boleh jadi mencontoh Abu Bakar, kan niat nggak tahu kita, jangan pula bilang oh ria pula itu ya. Pas sholat berjamaah yang nangis ya, dewe-dewe enggak pula gitu, nggak boleh Pak ya. Boleh jadi dia ikhlas, kan kita harus husnuzon gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena Abu Bakar seperti itu. Abu Bakar kalau menjadi imam, beliau tidak mampu mengontrol hatinya, ya, tidak mampu menahan tetesan air mata karena takut kepada Allah, karena mengharapkan surga Allah. Air mata kejujuran, keimanan gitu. Kalau kita menangis Pak, kalau dapat musibahnya Pak ya. Nah, kalau para sahabat dah. Bahkan para sahabat kalau dapat musibah mereka mengatakan alhamdulillah, senang mereka, ini pahalanya besar. Namun yang mereka tangiskan kalau ingat neraka gitu. Seolah-olah mereka lah ahlinya. Seolah-olah mereka lah yang bakal masuk, sehingga mereka takut betul kepada Allah. Kalau kita sekarang Pak, kalau kita dengar ayat neraka teman kita tunjuk, ini untuk si bulan itu. Padahal neraka itu boleh jadi buat kita Pak ya. Ya Allah ya, maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merenungi ayat-ayat tentang neraka itu Pak, ya bayangkan seolah-olah kita yang diancam oleh Allah, sehingga kita takut ya, sehingga melahirkan rasa takut dan berharap Allah selamatkan kita dari neraka itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amara Abu Bakrin an yusalliya bin nas, dan beliau memerintahkan Abu Bakar untuk salat, memimpin salat manusia. Walamma kana yaumal itsnaini tsani asyara, dan pada bertepatan pada hari ke-12, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau awis tsanisi asyara min syahr Rabiul Awal, atau tanggal 13 bulan Rabiul Awal, minas sanatil hadiyah, minas sanati al hadiyata asyarata, tahun ke-11 Hijriyah, minal hijrati, ikhtarahu Allahu li jiwarihi. Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah untuk dia kembali ke sisinya. Allah cabut ya
rohnya Rasulullah. Allah wafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma nazala bihi ja'ala yadkhulu yadahu fi ma. Ketika hampir turun itu, Pak. Hampir pada hari detik-detik Allah wafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana yang berisi air yang ada di sisi beliau. Yamsahu wajahu, kemudian beliau usap wajahnya yang sudah dengan tangan yang sudah ada airnya itu. Wa yaqul, lantas Rasulullah bersabda, la ilaha illallah. Ini Pak, ini subhanallah ya, beliau ucapkan kalimat tauhid yang mana orang yang mau wafat mengucapkan kalimat ini maka janji Allah adalah surga. Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang perkataan terakhir yang diucapkan sebelum menghadap Allah adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Lantas Nabi mengatakan, innalil mauti sakarat. Innalil mauti sakaratin. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat, memiliki rasa sakit gitu Pak. Nabi saja merasakannya juga. Tsumma syakhasa basarahu nahwa sama. Kemudian beliau mengarahkan pandangnya ke arah langit, ya. Wa qala Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, aku mau pergi kepada teman-teman yang menemani di sisimu, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Jadi ketika itu Pak, Rasul sudah meminta surga. Allahumma fir rafiqil a'la. Allahumma fir rafiqil a'la. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu minta dicepatkan, dicepatkan dia meninggalkan dunia yang fana ini. Beliau ingin kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Fatufiya zalikal yaum, kemudian diwafatkanlah Nabi pada hari itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika terdengar wafatnya Nabi, fattaraban nas, manusia goncang waktu itu, Pak. Kenapa? Karena waktu itu adalah hari di mana kekasih mereka wafat. Ibu kita saja meninggal, kita menangis, ya. Ayah kita meninggal, kita menangis. Padahal Nabi lebih kita cintai daripada ayah dan ibu kita. Manusia yang paling kita cintai di dunia ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Goncang manusia ketika mendengar kabar beliau menangis. Para sahabat semuanya terheran-heran, ya. Tidak ada yang percaya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, man za'ama anna Rasulullah qad mat, ya. Barang siapa yang mengatakan kalau seandainya Rasulullah itu mati, maka beliau mengatakan la aqta'anna aydihim wa arjulahum. Aku sungguh akan memotong tangan dan kakinya. Saking beliau enggak percaya, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Saking tidak menerimanya Umar bin Khattab ketika itu, beliau marah. Apa-apaan ini, ya? Sesungguhnya Rasul itu tidak meninggal, kata beliau. Beliau tidak menerima saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas datanglah Abu Bakar. Naiklah hatta jaa Abu Bakrin, sampai datanglah Abu Bakar. Fasu'adal mimbar. Ya, ketika itu naik langsung ke atas mimbar, dikumpulkannya para sahabat oleh Abu Bakar. Fahamidallah wa asna alaih, kemudian beliau memuji Allah. Kemudian summa qala, lantas Abu Bakar berkata, amma ba'd, ya. Beliau memberikan muqaddimah, fa inna man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad itu telah wafat, kata beliau. Wa man kana ya'budullah, dan barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Summa qara'a, kemudian Abu Bakar membaca firman Allah surah Al-Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelum beliau para rasul. Afa immata, apabila beliau telah wafat, au qutila, atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali murtad dari agama kalian. Kalau seandainya Muhammad itu meninggal, apakah kalian akan kembali kepada agama kesyirikan kalian?
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian beliau membawakan ayat surah Az-Zumar ayat 30, innaka mayitun, sesungguhnya engkau Muhammad adalah mayit yang akan meninggal, wa innahum, dan sesungguhnya mereka juga akan meninggal. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Abu Bakar membaca ayat ini, fastadda bukaun nas, makin menjadi-jadi tangisan manusia para sahabat ketika itu. Hadirin yang dimuliakan, seolah-olah mereka baru tahu ayat itu, barulah mereka menerimanya bahwasanya Nabi Muhammad juga manusia biasa, bahwasanya Nabi Muhammad aja adalah manusia biasa sama seperti kita. Beliau telah meninggal dan kita suatu ketika juga akan meninggal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik manusia, secerdas-cerdas manusia yang banyak mengingat kematian. Karena sesungguhnya kita juga akan mati. Manusia yang terbaik juga telah meninggal. Manusia yang terbaik telah meninggal. Bagaimana dengan kita? Manusia yang banyak dosa, manusia yang banyak kealfaan, kekhilafan, kekurangan. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebaik-baik ataupun secerdas-cerdas manusia adalah yang banyak mengingat kematian ini, dan manusia yang mempersiapkan untuk kehidupan setelah kehidupan yang sesaat ini. Wa arafu annahu qad mata, barulah setelah itu ya manusia tahu, para sahabat tahu sesungguhnya Rasulullah telah wafat. Faghusila salawatullah wassalamu alaihi, kemudian beliau dimandikan ya, fi thiyabihi, pada pakaian beliau. Jadi Nabi Muhammad, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara kekhususan beliau dikafani tidak dengan kain kafan. Beliau dikafani dengan kain yang menempel ketika beliau meninggal itu. Sama seperti orang yang mati syahid. Takriman lahu, dalam rangka untuk memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa kufina bi salasati aswab, kemudian beliau dikafankan dengan 3 helai kain. Ai lafaif, yaitu 3 helai kain, bayadun, yang berwarna putih, sahuliyah, yang berasal dari daerah Sahuliyah. Jadi daerah Sahuliyah ini daerah yang ada di Mekah. Laisa fiha qamisun wala imamatun, yang tidak memakai qamis, tidak memakai baju. Jadi Nabi itu enggak dipakaikan baju ketika meninggal, langsung dikafani dengan baju beliau sendiri. Wala imamatun, juga tidak dipakaikan sorban. Wa sallan nasu alaihi irsalan biduni imam, dan manusia mensolati beliau secara sendiri-sendiri tanpa imam. Namun semuanya sholat untuk Nabi. Kenapa Pak? Ya karena semuanya mau jadi imam untuk dirinya sendiri gitu ya. Ini khusus bagi Nabi SAW. Ini ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah hal yang sangat membuat hati seorang muslim itu sedih Pak. Tanggal 12 Rabiul Awal Rasul wafat. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Namun sangat mengherankan, ada orang yang bergembira pada hari wafatnya beliau. Ada orang yang merayakan pada tanggal 12 Rabiul Awal itu, menyangka itu hari lahir beliau, ternyata itu adalah hari wafatnya. Beliau wafat tanggal 12 Rabiul Awal itu. Para ulama sepakat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Summa dufina, kemudian beliau dimakamkan, dikuburkan. Lailatal Arbi'a, pada malam Rabu. Jadi Bapak Ibu, beliau dikuburkan pada malam hari. Ba'da an tammat mubayatul khalifati min ba'di, setelah sempurna baiat pengganti setelah beliau, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Langsung Pak diangkat pemimpin. Ini pentingnya pengangkatan pemimpin. Kenapa? Karena tanpa pemimpin umat akan kacau balau. Ya, tanpa adanya pemimpin yang memimpin. Langsung diangkat. Namun di sini Pak ada sekelompok orang yang memancing di air keruh. Ya. Ada sekelompok orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Mereka mulailah menyebarkan tuduhan kepada para sahabat yang sangat amat cinta kepada beliau, Abu Bakar, Umar.
dituduhlah Abu Bakar merampas kekhalifahan, kekuasaan. Seharusnya kekuasaan itu, kata mereka, yang berhak adalah Ali. Mereka adalah Syiah laknatullah alaihi. Kemudian mereka langsung membuat kabar-kabar miring terhadap Nabi SAW, terhadap sahabat, sampailah mereka mengkafirkan ibunda Aisyah, Abu Bakar. Nah, ini Pak, ini hati-hati betul Pak ya. Ini karena mereka sebenarnya adalah produk Yahudi, ya. Syiah itu hati-hati Pak ya. Karena sekarang Pak, dewasa ini banyak di antara kaum muslimin ya itu seperti biasa-biasa saja kalau mendengar istilah ataupun info-info tentang Syiah. Padahal Syiah itu sekejam-kejamnya Yahudi, lebih kejam Syiah. Ini baku model itu Pak Ustadz, track recordnya Pak, jejak rekamnya ribuan, bahkan hampir mendekati ratusan ribu Pak. Khomeini membantai Ahlus Sunnah di Irak. Sekarang yang kita lihat, yang kita saksikan kan Yahudi membantai siapa? Membantai kaum muslimin di Gaza. Berapa dibandingkan dengan kekejaman Syiah? Nah, sekarang ya Syiah mencari muka, ya ingin menenggelamkan kisah berdarahnya mereka, kisah gelapnya Syiah itu. Dan bagaimana juga Syiah membunuh jamaah haji Pak. Ini ya ketika di masa kekhalifahan, di masa dinasti Fatimiyah, ketika Syiah waktu itu punya kerajaan besar di Mesir, namanya dinasti Fatimiyah. Mereka menyerbu ya Arab Saudi, belum ada Arab Saudi waktu itu ya. Mereka menyerbu Mekah, kemudian mereka mengambil Hajar Aswad, dicuri. Itu Bapak bisa Google itu, kisah pencurian Hajar Aswad, itu sekte Syiah yang mencurinya. Namun Allah tampakkan kekuasaannya. Bertahun-tahun mereka terkena musibah dari Allah, terkena azab dari Allah, sampai mereka berinisiatif mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Baru kemudian ini bisa Pak, ini kisah yang sudah ma'ruf ya di buku-buku sejarah, bagaimana kekejaman Syiah. Ini hadirin yang dimuliakan. Sekarang Pak, banyak di kaum muslimin yang tertipu, mantap Syiah itu. Dia menolong ya ahli Gaza, dia menolong orang Palestina. Bapak Ibu ya, jangan kita termakan ya istilah orang itu Pak, pencitraan. Itu bentuk pencitraan Pak, seolah-olah nanti Syiah pahlawan, Syiah bagus ya, padahal mereka cukuplah kekejaman mereka mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Pak, setelah itu barulah sempurna di baiatnya khalifah ya, pengganti Rasul memimpin kaum muslimin min ba'dihi, setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaihi min rabbihi afdalus salati wa atammus taslim. Ya, dan atas Nabi dari Rabbnya salawat yang paling afdal dan taslim yang paling sempurna, keselamatan yang paling sempurna. Itu syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian berkata penulis kitab, qala al-muallif rahimahullahu taala, wa syarrul ladzi hadzara minhu, dan keburukan yang diperingatkan darinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam umatnya, asyirka wa jami'a ma yakrahullahu wa ya'bah, yaitu perbuatan syirik dan seluruh yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'athahu Allahu lin-nasi kafatan, dan Allah mengutus Rasulullah untuk seluruh manusia semuanya. Ini luar biasanya Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah untuk seluruh manusia, untuk seluruh jenis nasab ya, ras manusia, untuk seluruh bangsa manusia. Bahkan tidak hanya bangsa manusia, Muhammad SAW itu juga rasulnya para jin. Jadi Nabi Pak adalah nabinya para jin, Nabi kita Nabi Muhammad, Nabi jin dan manusia, Rasul jin dan manusia.
Waftaradallahu ta'atahu wa jami'as ala jami'is saqalaini al-jinni wal insi. Allah telah mewajibkan mentaatinya. Allah mewajibkan bagi kita untuk taat, patuh, tunduk kepada Rasulullah. Dan kewajiban ini ala jami'is saqalain. Allah berikan kepada seluruh saqalain. Siapa saqalain itu? Al-jinni wal insi. Jin dan manusia. Sehingga Pak, syarat masuk surga itu gampang sebenarnya Pak. Ini sering hadis ini kami sampaikan Bapak Ibu, hadis sahih Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkannya. Rasul mengatakan bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata. Setiap umatku akan masuk surga insyaallah. Illa man aba, kecuali yang enggan saja, yang tidak mau saja. Qalu, sahabat bertanya, faman aba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga itu? Maka Nabi menjawab dengan penjelasan, faman ata'ani dakhala jannah. Ini syaratnya Pak ya. Barang siapa atau siapa saja yang taat kepadaku, maka pasti dia akan masuk surga. Ini pasti nih Pak. Ya, karena surga itu pasti. Masuknya pun kalau taat kepada Rasul pasti juga mungkin orang nggak taat sama Rasul masuk neraka, kan nggak mungkin, mustahil Pak ya. Karena Al-Quran itu pasti, sunnah Nabi pasti, hadis Rasul pasti ya. Maka Rasul mengatakan barang siapa yang taat kepadaku maka pasti masuk surga. Akan tetapi manusianya kan nggak bisa kita pastikan ya, secara individu. Namun perbuatannya ya, secara umum orang yang mentaati Nabi itu pasti masuk surga gitu. Dan barang siapa yang durhaka kepada Nabi ya, faqad aba, itulah orang yang enggan masuk surga. Jadi bagaimana durhaka kepada Nabi? Ya bagaimana Pak? Ya durhaka kepada Nabi itu Pak, yang pertama tidak percaya kepada Nabi. Seperti orang Nasrani itu durhaka ya. Orang Yahudi itu durhaka. Mereka malah mengejek Nabi. Saya pernah baca tulisan orang Yahudi gitu. Na'udzubillah Pak ya. Dan tulisan orang Nasrani dijelek-jelekkan Nabi, dihina ya. Dibilang yang enggak, na'udzubillah min dzalik. Ditegakkan hukum ya bagi yang menghina Rasul. Harus ada itu Pak ya. Ultimatum seperti itu. Luar biasa Pak di media sosial sekarang Pak. Orang-orang misionaris, evangelis ya, dari Nasrani itu menghina Nabi Pak, menuduh Nabi yang macam-macam. Sekarang kan ada yang di Jerman itu kok nggak bisa ditangkap gitu. Paul Zong, siapa nama itu Pak ya? Yang parah itu, kenapa nggak bisa ditangkap? Nangkap teroris saja bisa. Mana itu? Hukum mana gitu? Itu sudah mencederai umat Islam. Katanya demokrasi, katanya kekuasaan yang banyak suara. Yang suara yang banyak siapa sekarang? Yahudi, Nasrani, enggak, umat Islam. Jadi enggak juga dipraktekkan demokrasi itu Pak. Kok Zongfol itu yang menghina Nabi, yang mengatakan na'udzubillah Pak ya, enggak terucapkan kita hinaan dan caciannya kepada Nabi Pak ya. Kita umat Islam wajib marah Pak. Itu tanda kita cinta kepada Nabi. Di zaman Nabi itu Pak, ada sahabat yang istrinya dinasihati, berhentilah menghina Nabi Muhammad ya. Dicacinya terus Pak, emosi dia, ditusuknya. Ya kan? Istri itu meninggal seketika Pak. Diadukan kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad sesungguhnya dia adalah orang yang cemburu, dia orang yang sangat cinta kepada Nabi, dan sesungguhnya Allah lebih cemburu daripada dia lagi. Enggak dihukum. Kenapa? Karena memang dalam hukum Islam itu, ini dalam hukum Islam Pak ya, bukan KUHP ya. Dalam perspektif Islam, salah satu manusia yang layak mendapatkan hukum penggal, hukuman mati adalah sabbur Rasul, pencela Rasul. Itu hukuman mati Pak dalam hukum pidana Islam. Wallahu a'lam bishawab ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena mengingat waktu ya, mungkin kita cukupkan di sini dulu pembahasan kita pada malam hari ini ya. Karena teman-teman sebagian, kami juga ada pada Isya ini ada rapat ya. Mungkin pada malam hari ini sampai di sini dulu pembahasan kita.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.